Puji Tuhan, salam untuk kita semua. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang akan membuat kita bisa hidup dalam pengenalan akan Bapa ialah Tuhan Yesus. Kalau kita buka di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah, anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita dikenal sebagai orang yang berdosa, yang tidak mengenal Allah. Tetapi saat Tuhan memanggil kehidupan kita dari kegelapan dosa kepada kebenaran, kepada terang kebenaran, maka bagian yang paling penting yang merupakan respon panggilan kita adalah mengenal Tuhan yang memanggil kita. Tadi kita sudah baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-27. Bahwa tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dari firman Tuhan itu jelas pesannya bahwa yang akan membuat kita bisa hidup dalam pengenalan akan Bapa ialah Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama, mengenal mempunyai arti lebih dari sekedar mengetahui. Mengenal mengisyaratkan suatu hubungan yang akrab, kalau kita kenal teman kita sangat kenal sekali, berarti ada keakraban dalam kehidupan kita mengenal dia gitu ya. Jadi persekutuan antara Allah Bapa dan Allah Anak adalah inti dari hubungan mereka. Bagi siapapun kita yang ingin mengenal Allah, Allah harus menyatakan diri kepada orang tersebut atas pilihan sang anak, Betapa beruntungnya kehidupan kita bahwa Yesus sudah menyatakan Allah kepada kita dan juga kebenarannya serta bagaimana kita dapat mengenal Dia. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana cara mengalami pengenalan. Yang pertama, saya bagi dalam 4 bagian. Berada di jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang pertama, Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana cara mengalami pengenalan kepada Yesus. Yang pertama adalah berada di jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus. Yang kedua, mendengar perkataannya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi harus mendengar perkataan Yesus, Yang ketiga, belajar daripadanya. Kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi dalam situasi apapun kehidupan kita, bagaimana cara kita mengenal Tuhan, mari belajar datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang lemah lembut, rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, tinggal di dalam Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, jadi dalam kita mengenal Tuhan harus tinggal di dalam Yesus, ya. Semua ini apabila kita hidupi ya setiap hari, maka itulah bukti meresponi panggilan Allah yang akan menghasilkan kehidupan yang selalu berjumpa dan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Be